Pada intinya begini ya. Saya mau bilang gini. Pertama, saya mau mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional, Internasional, sorry, May Day gitu ya. Tapi terlepas dari itu, ternyata banyak pihak yang mau menyusup di acara May Day itu. Nah, saya mau menyampaikan begini teman-teman, kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap kaum buruh atau kaum uh, denial breeding denial error untuk mengatakan selektif atau tidak terhadap situasi dan kondisi pada hari ini, tentu saya tidak bisa berspekulasi. Tapi lepas daripada itu, uh, memang uh, dinasti kapitalis atau dinasti kapitalisme itu muncul di akhir-akhir ini, akhir waktu belakangan ini. Maka saya tidak habis mengatakan bahwa denial of error atau of error denial terhadap situasi dan rekondisional pada saat itu. Namun demikian, pemirsa, bahwa kami tidak lepas untuk mengatakan bahwa ini yang benar siapa, tetapi kalau kita melihat dalam sejauh ini Pak Presiden Prabowo memimpin, menurut saya bagus untuk bagus untuk stabilisasi politiknya saja. Namun kalau dari segi ekonomi, namun demikian dari segi ekonomi saya tidak melihat atas finally use otoriter yang dipakai oleh Pak Presiden Prabowo, menurut saya tidak pas pada tempatnya atau tidak pas pada waktunya. Toh kemudian kita merepresentatif terhadap fakta dan bukti nyata yang ada, termasuk di lingkungan nyata atau statement in kenyataan. Menurut saya kalau kita fokus kepada itu, tindakan tactical bleedingnya sendiri pun tidak nyata harus dilakukan. Namun secara demikian saya tidak melihat bahwa fakta itu ada di lapangan. Maka oleh karena itu pemirsa dan kalian semua, bahwa analisis ini berbasiskan apa? Fakta lapangan, bukan jurisprudensi. Kalau istilah jurisprudensi itu lebih kepada istilah produk hukum yang dikeluarkan, atau produk hukum setidaknya yang dikeluarkan oleh federasi atau yang dikeluarkan oleh DPR RI. Begitu. Menurut saya ini menjadi pernyataan yang cukup lumayan menohok bagi menteri jajaran, sekalipun sudah melakukan tindakan preventif itu berupa reshuffle. Begitu. Kalau kita lihat dalam segi ini, pemirsa, Anda boleh percaya boleh tidak, saya meyakini betul bahwa itu adalah pesanan politik. Tetapi dalam sisi yang lain, kalau itu memang betul pesanan politik, menurut saya juga tidak semasif ini untuk ketentuannya. Maka kemudian kalau semasif ini ketentuannya, maka kemudian tibalah di alasan saya yang kedua,
ya ini soal bagi kekuasaan. Dari awal saya sudah ingatkan, dan ini ter terdeploy dengan masif. Ada yang mengatakan terdegradasi dengan masif, ada yang mengatakan terdeploy dengan masif. Nah, jangkauan ini, pemirsa dan kalian semua harus tahu, jangkauan ini seberapa jauh, seberapa tahan, seberapa optimal, dan seberapa maksimal. Kalau kemudian itu dijadikan sebuah fakta empiris untuk mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo ini sudah menjamin kehidupan buruh nasional, sudah menjamin kehidupan ojol nasional. Kalau menurut saya basisnya bukan di situ. Circle satunya Pak Prabowo ini, saya meyakini ada basis intelek di situ, dan yang kedua adalah basisnya politik berputar atau sistem politik global. Nah, di sini saya kalau melihat kebijakan ini kurang cocok untuk mengatakan politik global. Bisanya saya katakan adalah politik nasional, bukan politik internasional. Kalau kemudian dijadikan sebuah analisis atau sebuah fakta empiris pada hari ini, pasti saya mengatakan bahwa kritikan pada hari ini atau open minded yang dilakukan oleh KSP, yang dilakukan oleh Bokop, yang dilakukan oleh serutu di bawah Presiden Prabowo, saya meyakini